Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Suryagelo, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas pengganti UAS. Di sini saya membahas materi tentang membaca bahasa. Pengertian membaca telah bahasa. Membaca bahasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata menurut Tarigan. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata atau increasing word power yang meliputi: 1. Membaca bahasa asing atau foreign language reading, atau kedua, membaca bahasa sastra atau literary reading. Membaca bahasa. Tujuan utama pada membaca bahasa ini adalah memperbesar daya kata atau increasing word power. Yang kedua, mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Setiap orang mempunyai dua jenis umum daya kata. Yang satu dipergunakan dalam berbicara dan menulis. Ini merupakan daya memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat. Yang satu lagi adalah kata yang dipergunakan dalam membaca dan menyimak. Ini adalah daya untuk menghadapi serta menggarap kata-kata yang belum lazim, memperoleh makna cukup dari kata-kata tersebut sehingga bagian tempatnya muncul dan dapat dimengerti dan masuk akal. Memperbesar daya kata dalam kegiatan membaca bahasa. Untuk memperbesar daya kata ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, ragam-ragam bahasa. Yang kedua, mempelajari makna kata dari konteks. Yang ketiga, bagian-bagian kata. Yang keempat, penggunaan kamus. Yang kelima, makna-makna varian. Yang keenam, idiom. Yang ketujuh, sinonim dan antonim. Yang kedelapan, konotasi dan denotasi. Yang terakhir, derivasi. Yang pertama, ragam-ragam bahasa. Secara garis besarnya, ragam bahasa terbagi atas 5 bagian, yaitu bahasa formal, bahasa informal, bahasa percakapan, bahasa kasar, dan bahasa slang. Bahasa formal adalah bahasa resmi. Bahasa formal biasa digunakan pada saat berpidato atau perkuliahan perguruan tinggi. Sedangkan bahasa informal adalah bahasa yang tidak resmi. Bahasa informal biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kehidupan di keluarga. Bahasa percakapan. Bahasa percakapan adalah bahasa lisan. Bahasa percakapan biasa digunakan semasa kecil. Bahasa percakapan adalah bahasa-bahasa singkat, bentuknya lisan. Bahasa kasar. Bahasa kasar adalah bahasa yang digunakan oleh orang buta huruf atau bahasa yang tidak senonoh. Bahasa slang. Bahasa slang bersifat sementara. Hari ini bermakna suatu hal, besok lusa tidak lagi. Bahasa kasar maknanya tidak menetap. Hari ini beda makna dan besok lusa beda makna. Mempelajari makna dari konteks. Mempelajari makna dari konteks. Kita dapat mempelajari makna dari konteks melalui bacaan. Penggunaan kamus. Bagian-bagian kata. Bagian-bagian kata terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada prefix, yang kedua ada root atau akar kata, yang ketiga ada sufiks atau akhiran, dan yang terakhir ada infix atau sisipan. Makna-makna varian. Makna-makna varian contohnya seperti yang pertama itu Tanjung.
Tanjung adalah sejenis bunga. Nah, yang kedua, tanjung itu adalah tanah yang menjorok ke laut. Yang berikut adalah idiom. Idiom atau ungkapan. Idiom adalah kelompok kata yang mengandung makna khusus. Yang berikut adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata seperti rumah atau gubuk. Contoh lain adalah mati atau wafat atau menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan antonim adalah perlawanan kata seperti contoh cantik, jelek, pintar, bodoh. Konotasi dan denotasi. Konotasi adalah kata-kata yang mengandung makna yang lebih, sedangkan denotasi mengacu pada batasan harfiah suatu kata, yaitu memiliki batasan. Yang berikut ada derivasi. Derivasi adalah unsur-unsur kata yang penting atau pembendaharaan kata. Kita lanjut. Mengembangkan kosakata. Upaya memperbesar daya kata hanya dapat berhasil dengan baik bila diikuti oleh upaya pengembangan serta memperkaya kosakata. Dalam upaya pengembangan kosakata ini perlu, yang pertama, bahasa kritik sastra. Yang kedua, memetik makna dari konteks. Yang ketiga, petunjuk konteks. Bahasa kritik sastra. Di sini kita harus perlu banyak mempelajari makna-makna dari kata sehingga kita tidak boleh salah dalam mengembangkan kosakata. Yang kedua, memetik makna dari konteks. Setiap pembahasan kita harus banyak mempelajari atau memetik makna-makna dari konteks. Yang ketiga, petunjuk konteks. Di situ kita harus mempelajari petunjuk dari pembahasan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.